Nah ini kemarin masih meneruskan lukisan Fadly Faisal emang ya. Udah mulai gitu kan, udah mulai mirip kan. Nanti di pinggirnya aku akan coba kasih naga mang. Naga, mantap kan mang. Pinggir-pinggir nanti ada geometriknya. Terus ada doodle-doodlenya juga mang. Gitu mang. Nih, pokoknya kita ngelukis terus tiap hari tuh mang. Ini lukisan, ini doodle-doodle ya. Ini lukisan geometrik mang. Nih, lukisan geometrik. Dia tetap geometrik flat. Jadi warna-warni pop art itu aku main emang ya. Ya begitulah. Kita lanjut dulu. Ada mamang yang bertanya. Jadi cewek cowok kayaknya kita panggil mamang semua aja ya. Yang bertanya seperti ini mang. Kita akan coba membahas bagaimana menentukan harga karya kita emang ya. Ini ada dari mamang kita. Jadi mamang itu kayak bro, sis juga bisa lah emang ya, kita bikin aja lah. Jadi bro, Mamang Dewi Sri. Oh kok mamang, kali nggak cocok, kalau mamang kan untuk cowok. Jadi kita kasih Kak Dewi Sri aja. Kalau ngasih harga karya kita berdasarkan apakah untuk pemula ya? Nah ini memang ada yang nanya. Kalau ngasih harga karya kita berdasarkan apakah untuk pemula? Nah, ini berdasarkan kayak pengalamanku aja mang ya. Kita nggak usah ribet-ribet, nggak usah terlalu teoritis, asik, nggak usah terlalu teoritis. Mungkin teoritis juga sih, perlu juga sih. Kalau untuk ngasih harga gitu mang, kipas angin berisik banget. Kalau kita matiin aja ya. Tuh, kalau untuk ngasih harga karya itu bisa di awal-awal kita harus tahu dulu mang perjalanan kita mang. Perjalanan kita dalam berkarya, perjalanan dalam berkarya seperti apa? Misalnya perjalanan karyanya sudah lama, apakah masih pemula atau sudah jam terbangnya sudah cukup tinggi? Tapi kalau masih untuk memberi harga itu, pertama kita bisa dari sentimeter. Misal kita hitung persenti dari karya kita, apakah persentinya itu 100 rupiah, apakah persentinya 300 rupiah, apakah persentinya 500 rupiah. Nah gitu mang. Misal kalau atau persentimeternya 1000 rupiah. Nah misal kalau ukuran karya mamang itu 100 kali 100, coba kita kali aja 100 dikali 100, terus persentinya tadi berapa? Misalnya 500 dikali 500 sama dengan 5 juta. Berarti karya mamang yang ukuran 100 kali 100, karena 1 senti sekitar 500 rupiah, berarti 100 kali 100 dikali 500 rupiah, jadi sama dengan 5 juta rupiah. Nah begitu mang kalau untuk menghitung, menetapkan harga karya kita ya, untuk pemula emang ya gitu, berdasarkan ukuran, berdasarkan sentimeter tadi. Atau juga bisa mamang mengkomparasi dengan karya-karya seniman yang karyanya itu mirip dengan mamang. Karya-karyanya misal lihat karya orang luar negeri tapi mirip, kita lihat tuh harga karyanya berapa nih. Bisa kita cek harga karya seniman-seniman tuh ada di Saatchi Art, ada di Etsy, ada di RC. Kita lihat karya-karya seniman itu atau di Art Finder, atau dicari seniman yang memiliki Instagram, biasanya kan ada websitenya tuh di bio-nya. Di bio-nya itu ada website, coba cari, biasanya dia naruh harga tuh. Nah, memang cek tuh karyanya segini tuh, bentuk karyanya tuh kira-kira mirip-mirip dengan aku, atau kira-kira kualitas karyanya itu aku juga bisa lah, atau memang punya inspirasi karya dari seniman mana, lihat harga karyanya berapa. Kalau dia sudah gede, misalnya harganya 100 kali 100 sudah 100 juta, sedangkan memang baru pameran tunggal sekali atau belum pernah pameran tunggal sama sekali, ya harus sadar diri juga gitu memang ya. Kita taruh harganya mungkin 5 kali lipat di bawahnya atau 7 kali lipat di bawahnya dari 100 juta itu. Kira-kira berapa? Misalnya dia 100 kali 100 itu 100 juta. Nah, memang bisa naruh 100 kali 100 10 juta dulu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Atau nah nanti seiring perjalanan waktu harus berpameran kita mang, kalau memang benar-benar karya kita bervalue, terus jam terbang kita dalam menata
menata jalan kesenian kita itu lewat berpameran jam terbang kita, pengalaman kita. Jadi seorang seniman, seorang pelukis, seorang pekerja seni itu dilihat dari jam terbang, dari aspek, karena di sini kita seni rupa, jadi dia pameran sudah berapa kali, pameran tunggal sudah berapa kali, pameran bersama sudah berapa kali, dan pamerannya sudah di mana saja. Yang masih independen itu biasanya nggak terlalu tinggi harganya. Kita harus pelan-pelan aja, karena kan tuh kalau independen 100% hasil karyanya buat kita, Mang. Nah, tapi kalau sudah lewat galeri, itu nanti ada bagi hasil, bisa 30-70 atau 40-60 atau 50-50. Nah, gitu, Bang. Menetapkan karya dari dua tadi, memang yang simpel-simpel aja, dari senti, terus dari kita mengkomparasi karya kita dengan seniman yang sudah besar, terus atau juga Mamang sudah pede menjualnya berapa. Misalnya selama ini Mamang belum pernah nih menjual karya harga 1 juta misalnya, ya kita harus pelan-pelan aja dulu. PD-nya berapa nih? Sebelumnya misalnya sudah menjual karya harga berapa nih paling tinggi? Misalnya cuma 5 juta misalnya, ukuran kali 5 kali 5. 5 juta aja dulu. Nanti pelan-pelan seiring waktu, ketika sudah berpameran setahun atau beberapa tahun sekali, naikin harganya pelan-pelan, 10% misalnya, 5%, pelan-pelan aja, Mang. Jadi nggak usah terburu-buru, nggak usah kita naruh harga tuh jangan sampai ketinggian dan jangan sampai kemurahan, Mang. Karena kalau ketinggian nanti orang belum tahu sepak terjang kita, belum tahu kita, belum familiar dengan karya kita. Kalau kita taruh harga tinggi, nanti orang nggak mau mengoleksi. Nah, kalau orang sudah nggak mau mengoleksi, nanti kita pusing sendiri, Mang. Terus kita nggak bisa berkarya lagi untuk membeli alat-alat, bahan-bahan untuk melukis, gitu. Jadi di awal-awal taruh yang masuk akal dulu, kira-kira cocoknya segini hargaku. Nggak apa-apa, jual aja dulu, hasilnya nanti untuk beli bahan dan berkarya lebih banyak lagi dan lebih baik lagi, gitu, Mang. Itu tadi. Jadi lewat sentimeter, terus mengkomparasi dengan karya-karya seniman luar, seniman yang sudah gede, misalnya siapa tahu seniman lokal juga nggak apa-apa. Cocoknya berapa nih harga karya Mamang? Itu jangan dipaksa mentang-mentang dia sudah gini, padahal dia memang udah mahal harganya, terus kita ikut-ikutan dia, ya nggak bisa. Beda lagi kalau seniman independen, seniman indie, maksudnya dia menjual karyanya sendiri dan bergerak sendiri, itu kita bisa menetapkan harga kita semau kita lah. Kalau sudah lewat galeri, nanti itu diskusi, memang diskusi cocoknya harga karya kita nih berapa nih masuk ke pasaran. Nah, kalau sudah lewat galeri kan pasti nanti hasil bagi hasil, gitu, Mang. Nah, ya pelan-pelan aja dulu, gak usah terlalu terburu-buru untuk menetapkan harga karya, cocoknya berapa. Ya misalnya belum pernah jual 1 juta, jual 1 juta dulu, Mang. Nanti pelan-pelan naik lagi. Nah, misalnya belum pernah menjual 5 juta, belum pernah menjual 10 juta, jual dulu di bawah 9 juta. Nanti pelan-pelan naikin, Mang. Tuh, untuk meningkatkan value karya kita, ya harus terus berpameran, terus berkarya, atau terus ada kolaborasi dengan brand, atau kolaborasi dengan ya brand-brand tertentu lah, melukis di mana, itu nanti akan meningkatkan value atau nilai atau harga dari karya kita, Mang. Ya pelan-pelan. Kalau orang yang karyanya sudah ratusan juta, sudah MM-an, ya pasti sudah bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun sudah berkarya dan berkecimpung di kesenian, Mang. Nah, gitu ya. Tuh, tadi dari sentimeter, bisa per sentinya berapa, per senti misalnya 100 rupiah atau 500 rupiah per sentimeter. Nanti misalnya ukuran karyanya 100 kali 100 dikalikan 100 dikali 100 dikali 100 rupiah. Kalau misalnya per sentinya 100 rupiah. Kalau per sentinya 500 rupiah, misal ukuran kanvas 100 kali 100 cm dikali 100 dikali 100 cm dikali 500 rupiah. Gitu, Mang. Pelan-pelan ya. Nggak usah terburu-buru lah untuk meningkatkan harga karya. Ya karya-karya kecil, misalnya ukuran karya 30 kali 30 cm. Kalau jual laku 700.000, jual aja dulu 700.000. Atau 1 juta, jual aja dulu 1 juta. Atau 300.000, jual aja 300.000. Atau di on paper, misalnya Mamang masih bisa di atas kertas, misalnya harganya masih ukuran A4, kasih 500.000, jual aja dulu 500.000. Gitu. Nah, supaya karya kita meningkat, kita harus terus berpameran, terus kita tingkatkan kualitas karya kita kasih sertifikat di karya kita, tahun pembuatan, ukurannya, terus nama seniman pembuatnya ya adalah kita sendiri, terus ada tanda tangannya mungkin kalau ada, atau tidak ada mungkin di belakangnya, terus packingnya yang rapi, yaitu packingnya sampai ke tangan kolektor kita harus benar-benar jaga, packagingnya benar-benar bagus, rapi, dan tidak asal-asalan, Mang. Jadi kalau aku biasanya aku kirim packing kardus, terus
aku masukin lagi ke packing triplek kayu gitu Mang, jadi lebih aman. Terus kayunya itu aku gambar, jadi lebih aman gitu Mang. Oke, begitu tadi pertanyaan dari Kak Dewi Sri, kalau ngasih harga karya berdasarkan apa untuk pemula? Nah begitulah, berdasarkan itu compulsory dan bisa sentimeter. Kalau menghitung-hitung karya, cat kita berapa, terus jam kerja kita berapa, kayaknya terlalu ribet. Kalau aku nggak gitu sih, aku sesuai dengan pengalaman. Dulu awal-awal aku jual karya ukuran berapa ya, ukuran 120 kali 160 itu aku jual harga 5 juta. Sekarang udah lebih dan tinggi sesuai dengan perjalanan. Dan supaya harga karya kita lebih tinggi lagi, lebih bernilai lagi, kita harus memiliki ciri khas, karakter dan konsisten di sana. Itu yang terpenting. Dan yang terpenting lagi, tunjukin terus karya kita. Berkali-kali aku ngomong emang ya, tunjukin terus aja di internet, di Twitter, di sosial media, di Instagram, di TikTok, di YouTube, kita bahwa kita berkarya seperti ini. Oke, itu aja Mamang semuanya. Gas terus pokoknya.